Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Andi Malarangeng. Kali ini kita berbincang mengenai tragedi yang baru saja terjadi di Kanjuruhan. Kalau saya pakai baju hitam dan pita hitam, ini juga kita dapat dari yang ada saja. Sekedar menunjukkan kesedihan, simpati dan empati kepada korban yang tewas, kepada keluarga yang ditinggalkan, dan mungkin juga sekaligus kegeraman bahwa hal semacam ini bisa terjadi. Sekarang jumlah korban yang tewas menurut perhitungan resmi pemerintah 125 orang tewas, ada 300 lebih luka-luka, walaupun ada juga perhitungan dari berbagai macam pihak yang menunjukkan jumlahnya lebih dari itu. Dan ini berarti tragedi Kanjuruhan ini salah satu yang terbesar di dunia, nomor 1 yang di Peru. Kita antara nomor 2, nomor 3 dengan yang di Ghana. Karena di Ghana 126, kita 125 paling tidak menurut perhitungan pemerintah. Tapi sebenarnya satu nyawa pun yang tewas karena sepak bola terlalu banyak. Sepak bola dan berbagai macam olahraga yang lain itu tidak berharga satu nyawa pun. Artinya satu nyawa lebih berharga dari berbagai macam pertandingan olahraga. Tidak seharusnya ada yang tewas. Dan dari yang tewas itu juga ada anak-anak. Sejumlah anak-anak, ada bayi, perempuan. Bayangan saya dari dulu, ketika saya juga jadi Menpora, saya mengharapkan yang namanya sepak bola itu ramah bagi keluarga. Kita datang nonton sepak bola bersama keluarga, bersama anak-anak. Tapi bukan mengalami ketakutan karena kekerasan yang muncul, apakah antara sesama supporter maupun antara aparat dengan supporter, atau sesama pemain dengan supporter, atau pemain dengan pemain. Kita ingin sepak bola ramah bagi semua orang. Dan kita bisa membawa keluarga untuk menonton sepak bola tanpa ada rasa ketakutan. Sepak bola mestinya adalah sebuah selebrasi kemanusiaan dengan pertandingan yang indah, bola-bola yang dipermainkan dengan indah. Siapapun kalah, siapapun menang, itu biasa. Memang ada emosi-emosi yang muncul, tapi itu sesaat. Setelah itu, kehidupan berlanjut. Memang kalau Kanjuruhan ini bagi saya sesuatu yang mestinya tidak terjadi kalau kita belajar dari sejarah. Tapi bahwa apapun sudah terjadi. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan dengan situasi ini? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena bagaimanapun pemerintah melalui Menpora dan Kemenpora adalah penanggung jawab olahraga nasional.
Dulu ketika saya jadi Menpora, saya pernah tidak mengakui PSSI. Karena sebagai Menpora, saat itu saya adalah penanggung jawab olahraga nasional. Langkah-langkah harus dilakukan. Pada saat itu juga bersama Presiden SBY pada waktu itu kita sempat melakukan Kongres Nasional Sepak Bola di Malang. Karena memang ingin untuk bagaimana supaya sepak bola kita berprestasi, tapi juga sekaligus semua stakeholdernya terlibat dalam meningkatkan prestasi, menjaga keamanan pertandingan sepak bola, menjadikan pertandingan sepak bola itu sesuatu yang aman, nyaman. Jadi prestasinya hebat, pertandingannya aman dan nyaman, ditonton bagi siapapun. Klub-klubnya juga profesional, pemain-pemainnya juga mendapatkan kesejahteraan, tapi juga harus berprestasi. Klub-klub supporter juga menjaga dan membina supporternya. Dan kemudian industri sepak bola kita menjadi berkembang. Tapi tampaknya toh terjadi juga kejadian di Kanjuruhan. Yang pasti ada yang salah dalam penyelenggaraan sepak bola di Indonesia. Ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah, tidak mungkin terjadi semacam ini. Harus ada yang bertanggung jawab. Tidak bisa cuma sekedar dicopot begitu saja, lalu kemudian diganti dan segala macam. Tidak mungkin. Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau perlu harus ada yang mendapatkan pidana. Karena kelalaiannya menyebabkan tewasnya putra-putri bangsa Indonesia. Sejak awal ketika berita mengenai tragedi Kanjuruhan ini, saya sudah menganjurkan untuk adanya tim investigasi dan evaluasi yang independen kepada Menpora. Bagaimanapun. Dan alhamdulillah, bahkan Presiden telah membentuk TGIPF, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, yang dipimpin oleh Menko Polhukam Pak Mahfud, wakilnya adalah Pak Zainuddin Amali Menpora, serta sekretarisnya adalah mantan Jampidum Pak Nur Rohmat. Dan kemudian ada 10 anggotanya dari berbagai kalangan, baik itu tokoh masyarakat, perwakilan pemain, juga perwakilan stakeholder dari sepak bola Indonesia, dan sebagainya, dari media. Nah, bagi saya ini adalah arah yang baik. Tinggal bagaimana tim ini bekerja sesegera mungkin untuk melihat apa yang terjadi, lalu kemudian apa yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan mereka-mereka yang bertanggung jawab itu apa sanksi yang harus dilakukan, termasuk semua stakeholdernya. Pemain, supporter, organisasi supporter, panitia penyelenggara, pemerintah daerah, PSSI, kepolisian yang menjaga, termasuk kalau ada aparat TNI di situ. Semua. Sehingga siapapun yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Yang lalai harus diberikan sanksi. Bagi saya ada 2 tugas TPF ini, TGIPF ini.
Yang pertama, ya mengungkapkan apa yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab, siapa-siapa yang lalai, dan kemudian merekomendasikan sanksi-sanksi yang harus dilakukan. Tapi yang kedua juga adalah bagaimana memperbaiki sistem penyelenggaraan pertandingan sepak bola di negeri ini. Agar supaya hal ini tidak terulang lagi dan ada perbaikan dari keseluruhan sistem. Termasuk misalnya arsitektur sepak bola. Dan juga arsitektur stadium-stadium sepak bola kita. Jangan kemudian ini termasuklah baru sehari dua hari setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan, yang muncul adalah pernyataan-pernyataan entah dari pejabat atau pengamat atau siapapun yang kemudian menyalahkan supporter. Jangan lupa, memang betul ada perseteruan antara supporter Arema dan supporter Persebaya, tapi supporter Persebaya tidak datang di Kanjuruhan malam itu. Jadi jangan segera begitu saja menyalahkan supporter. Jangan cepat-cepat kita juga menyalahkan si ini atau si itu, tapi yang penting adalah diungkapkan semua. Supaya kita bisa adil. Dan mari juga TGIPF itu kemudian melakukan benchmarking atau membandingkan apa yang dilakukan di tragedi-tragedi sepak bola yang juga terjadi di beberapa belahan dunia. Itu tadi, ada di Peru, di Ghana, di Inggris. Yang paling terkenal itu karena menyangkut Liverpool, Hillsborough tahun 89. Dan kemudian siapa-siapa yang dianggap bertanggung jawab. Apa temuan tim pencari fakta di sana, ya juga independen. Lalu kemudian siapa-siapa yang dianggap bertanggung jawab, sanksi-sanksi yang diberikan, termasuk sanksi pidana. Di sana istilahnya manslaughter, kelalaian menyebabkan kematian seseorang. Dan siapapun mestinya. Penggunaan gas air mata di stadion yang sebenarnya melanggar aturan FIFA harus diungkap juga. Harus diungkap juga penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh aparat di stadion. Semuanya saja, struktur stadionnya sendiri. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa TGIPF ini sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dan dibuka ke publik, supaya kita juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh TGIPF ini, akuntabilitasnya secara publik. Mudah-mudahan katanya 1 bulan akan ada hasilnya. Saya rasa itu sangat perlu sekali sebelum kering air mata keluarga-keluarga korban yang tewas di Kanjuruhan dan mereka yang luka-luka. Mestinya sudah bisa ditemukan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab dan apa yang harus diperbaiki dalam sistem persepak bolaan Indonesia ini. Kita dukung kerja TGIPF ini. Mudah-mudahan bisa memberikan keadilan bagi para korban dan keluarganya dan bisa membawa perbaikan di dalam sistem pertandingan persepak bolaan. Dan sekaligus sajalah semua dunia persepak bolaan kita, termasuk di PSSI. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.